Ketua DPRD DIY, Nuryadi, beberapa waktu lalu menggelar sambung rasa dengan puluhan anggota Badan Musyawarah Kalurahan Bamuskal, wilayah Bantul Timur, di Balai Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sambung rasa pimpinan DPRD DIY kali ini mengambil tema tentang pembahasan pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020. Hadir sebagai narasumber dalam sambung rasa tentang dana keistimewaan ini adalah Paniratio Pati Keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho. Di hadapan puluhan tokoh masyarakat dari Bamuskal, Bantul Timur, Aris Eko Nugroho selaku Paniratio Pati Keistimewaan DIY menjelaskan secara rinci mengenai Undang-Undang Keistimewaan dan Dana Keistimewaan serta pembahasan pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan sesuai Pergub Nomor 100 Tahun 2020. Secara panjang lebar, semua dijelaskan oleh Paniratio Pati Keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, termasuk tugas-tugas dan kewenangan Paniratio Keistimewaan. Berikut penjelasan Aris Eko Nugroho, Paniratio Pati Keistimewaan DIY. Jadi ketugasan pertama di kami ini diminta untuk menyiapkan bahan keistimewaan di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, kami ini diminta untuk mengendalikan perencanaan dan pengendalian keistimewaan di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, kami mengkoordinasikan berkaitan dengan urusan administrasi keistimewaan. Jadi memang ketugasan kami sebenarnya spesifiknya di perencanaan. Kalau di Bapak Ibu di Kalurahan mengenal yang namanya Pangripto, kalau di Pemda DIY di provinsi Pangriptonya ada dua. Pangripto umum berada di Bapeda provinsi, kemudian Pangripto khusus keistimewaan kami. Intinya ini yang menjadi bagian awalan biar Bapak Ibu juga besok. Tadi merespon dulu yang disampaikan oleh Ketua Bamuskal tadi, bahwa setelah ada dana keistimewaan direspon hari ini. Sebenarnya respon hari ini pun juga bukan masalah berkaitan dengan program kegiatan DANAIS saja, tapi memang baru tahun ini kami memperkenalkan DANAIS BKK pada Kalurahan. Jadi baru tahun 2021 ini kami memperkenalkan BKK DANAIS untuk keistimewaan. Sebelumnya belum pernah ada, karena di DANAIS itu Bapak Ibu ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Satu, DANAIS itu dana APBN. Jadi jangan dipahami bahwa DANAIS itu tidak mempunyai regulasi yang di atas yang mengatur. Regulasinya sama dengan Bapak Ibu dari BPK kalau kemudian berurusan dengan Bapak Ibu Lurah ketika menjadikan APBD Kalurahan. Selalu Bapak Ibu juga kadang-kadang kebingungan berkaitan dengan DD, dana desa. Karena dana desa berasal dari APBN. Sama DANAIS itu sendiri itu berasal juga APBN. Anggaran ini merupakan anggaran APBN, dan di dalam anggaran APBN seperti DD juga diatur berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses pencairannya. Jadi proses pencairannya itu diatur betul oleh peraturan yang namanya Peraturan Menteri Keuangan. Ini yang menjadi bagian yang kami sampaikan. Karena Peraturan Menteri Keuangan inilah yang mengatur Bapak Ibu juga berkaitan dengan DD, dana desa. Perjalanan waktu di awal tahun 2013, sampai dengan tahun 2021 ini kami bertahap mempelajari regulasi yang sudah ada. Dulu ketika awal ada BKK untuk kabupaten kota baru dimulai 3 tahun yang lalu. Dulunya tadi
Bapak Ketua Bamuskal sudah nandika dulu ada kuasa pengguna anggaran. Jadi awalnya dulu merupakan bentuk kuasa pengguna anggaran. Namun mulai tahun 2019 dikenalkan dua kabupaten dulu, satu Kulon Progo, satu Gunung Kidul untuk BKK-nya. Baru 2020 dikenalkan 4 kabupaten 1 kota. 2021 4 kabupaten 1 kota plus kalurahan, sehingga kalurahan itu betul-betul baru diawali di tahun 2021. Dan mohon izin, tadi kami cerita untuk tahun 2019 dikenalkan dulu 2 kabupaten. Kenapa enggak 4 kabupaten 1 kota? Karena kita itu di Danais itu ada program kinerja, program penyerapan keuangan. 2 poin ini yang kami harus sepakat dengan pemerintah di pusat. Kan sehingga butuh dulu pilot project, kegiatan bisa jalan, bisa dipertanggungjawabkan, pusat mau mencairkan. Yang paling penting pusat mau mencairkan. Karena kalau nanti ada kendala berkaitan dengan tahapan pencairan, Bapak Ibu, jadi di dana itu pencairan 3 kali, 15%, 65%, 20%. Masing-masing prosentase ada tahapannya. 15% itu harus cair 80% kinerja, 80% uang dulu, baru tahap kedua yang 65 cair. Inilah proses-proses inilah yang kemudian kita hati-hati, jangan sampai nanti di dalam 1 tahun ternyata dari anggaran misalnya 1 triliun ternyata turunnya hanya 15%. Habis itu yang 80% tidak cair. Karena itu maka prosesnya kemudian bertahap. Nah, proses bertahap inilah yang kami lakukan di tahun 2021 untuk kalurahan. Kalurahan baru dikenalkan 32 kalurahan. 32 kalurahan dengan programnya kurang lebih ada 5 program. 1 kaitan dengan Desa Mandiri Budaya, 2 kaitan dengan padat karya istimewa. Di situ ada semangat tata nilai kejogjakartaan. Yang ketiga ada Balai Budaya. Yang keempat berkaitan dengan budaya maritim. Kemudian yang kelima Karangkoper. Jadi baru 5 itu. Di Pergub 100 tahun 2020 diatur ada 11. Jadi jangan kemudian ada penggalian kok ming Desa Mandiri Budaya tok boten. Ada 11 item di Pergub menika wonten semua. Nah, nanti untuk soft copy-nya bisa di-download di Biro Hukum. Tapi kalau kemudian paparannya di kami ada, artinya ini kami menjadi bagian. Nah, ini yang menjadi bagian yang kami sampaikan di Bapak Ibu. Memang proses untuk Danais bisa sampai di kalurahan. Prosesnya setelah Danais mulai tahun 2013, ternyata baru bisa dimulai tahun 2021. Itu pun dengan catatan masih dikenalkan dulu 32 kalurahan dengan 5 program, walaupun di Pergub ada 11 program. Ada 1 poin yang Bapak Ibu harus bisa juga kita sepakat, ini berasal dari dana keistimewaan, sehingga mesti ada pengakuan terhadap undang-undang keistimewaan. Nah, di pengakuan itu Bapak Ibu saya yakin sudah perso. Ada 5 urusan, 1 urusan miliknya Kesultanan dan Kadipaten, tapi yang 4 urusan bisa dilakukan oleh kalurahan. Nah, dari 4 urusan ini yang selalu kami ingatkan adalah urusan pertanahan. Karena sampai saat ini dari 392 kalurahan masih lebih dari 80 yang belum mau menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa. Itu lambaran pertama dulu. Selama Bapak Ibu belum kerso itu berarti Bapak Ibu belum mau mengakui tentang keistimewaan. Sehingga nggak mungkin Danais BKK berada di Bapak Ibu. Lambaran utamanya itu dulu Bapak.
Sehingga kami berharap tahun 2021 baru 32, tahun besok bisa ratusan. Kami tunggu, nanti ada Bapak Ketua DPRD, proposal dari desa dan sebagainya sesuai dengan program strategisnya dari dinas yang berada di tempat kami. Jadi dari 11 item program strategis gubernur tadi, semua ada OPD kami yang mengampu. Karena nanti masih ada perjanjian penjenengan mau melakukan apa dengan dana sekian itu sudah ada di awal tahun sebelum jadi APBD Kalurahan. Misalnya nih sewu, kaitan dengan Desa Mandiri Budaya. Di Desa Mandiri Budaya menikah ada yang kaitan dengan desa budaya, desa prima, desa wisata, kemudian desa planner. Semua sudah ada kegiatannya. Misalnya saja mau membantu berapa kelompok, kemudian mau membeli kambing, mau membeli apa dan sebagainya. Semua ada di perjanjian awal antara Pak Lurah, OPD Kabupaten, OPD DIY, dan kami di Panirajo. Jadi nanti kita tanda tangan semua kaitan dengan. Nah, setelah tanda tangan itu terjadi, Bapak Ibu nanti tinggal menerjemahkan itu ke dalam APBD Kalurahan. Kemudian pelaksanaannya menjadi bagian yang diharapkan bisa dilakukan secara cepat. Karena banyak kejadian, tapi bukan dengan dana IS, yang tapi kami harus sampaikan ke Bapak Ibu, kami menjumpai ada beberapa desa yang belum kerso mencairkan dana desa pada waktu 2020 sampai dengan bulan Desember. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dari Januari sampai dengan bulan Agustus itu kalau kemudian saya mengatakan Bapak Ibu belum bekerja kan mesti marah. Oh, ora iso kulonku nyambut gawe wit bulan Januari. Ini nyatanya Bapak Ibu nyair kene lagi bulan September. Berarti Bapak Ibu ngutangi. Nah, saya udah beri misalnya gitu. Berarti sugih kok. Nah, itu misalnya semacam itu. Nah, kalau dana IS jangan sampai itu terjadi. Karena kalau dana IS itu walaupun sekarang sudah ada angka yang sudah disepakati, tapi kalau tidak bisa jalan dan sebagainya, itu memungkinkan ditarik untuk dialokasikan di tempat lain. Karena ada 4 hal yang Bapak Gubernur pesankan pada kami. 1, sedapat mungkin kaitan dengan dana IS itu bisa dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, kaitannya dengan mengentaskan mengurangi pengangguran. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat, kaitannya pun dengan investasi. Contoh yang selalu Bapak Gubernur ngendika kaitan investasi, Bapak Ibu bisa mirsani kalau di Bantul ada Mangunan. Contoh, salah satu contoh Mangunan. Nah, ini menjadi bagian yang kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi ini memang tahapan awal sosialisasi kami untuk Bantul sebenarnya untuk keseluruhan sudah kami lakukan, tapi yang rawuh Jogoboyonya. Jadi nggak apa-apa yang rawuh siapapun kan bagi kita pokoknya tak sampaikan dulu. Nah, Bapak Ibu juga nanti silahkan mirsani YouTube channel Panirajo Keistimewaan. Di situ apa yang kami sampaikan, apa yang kami Bapak Ibu bisa ngamati, ngritisi kami termasuk untuk monggo. Sementara itu Ketua DPRD DIY, Nuryadi, berharap semua yang telah direncanakan terkait dana keistimewaan ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan. Nuryadi berharap dana keistimewaan ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat DIY. Persis, antara itulah forsilanya, bahwa jangan sampai perencanaan sama pelaksanaan itu berbeda, itu saja lah. Karena kalau berbeda itu dari kasus hukum. Ini ya. Saya Nuryadi Bapak, kali ini saya diberikan tugas oleh partai saya sebagai Ketua DPRD DIY. Saya menjadi anggota Dewan sudah 5 periode, 25 tahun. Saya nggak jelas posisi milih rajin orang kerja. Tapi kali ini saya Bapak Pak Aris sudah ngerti banyak tadi, tapi kelihatannya tidak bisa tuntas Bapak.
Karena setelah ini Pak Aris harus tindak ke wilayah barat. Jangan khawatir, besok kalau bencana mau lagi, saya punya anggaran untuk seperti ini. Akhirnya minta saya nggak apa-apa, Pak. Tapi kali ini karena bersama-sama, sehingga nun sewu nanti mungkin tidak tuntas. Bapak sekalian, saya akan cerita di posisi politik saja. Bahwa dana keistimewaan itu yang sebenarnya Mas Aris itu adalah hanya konsekuensi logis daripada undang-undang istimewa. Sebelum ada undang-undang keistimewaan kita nggak bakal dapat itu. Dan tidak semua daerah mendapatkan itu. Artinya berbahagialah Pemda DIY dan masyarakat DIY bisa seperti itu karena kita ada kesultanan. Kuncinya itu. Sehingga konsekuensi logis itu pada waktu kita memproses dulu itu tidak bulat di posisi dewan. Ada yang mau menerima, ada yang diam saja, ada yang pura-pura tahu, dan ada yang menolak. Ini realita politik saya cerita ini. Bukan apa-apa, supaya punya perso semua. Setelah Pak Aris lawuk sini kan punya juga perso toh, kan bahwa dana itu apa? Untuk mensejahterakan masyarakat intinya. Bahkan supaya dana itu sampai ke bawah, Pak Aris itu memberikan saya dan teman-teman itu setiap tahun itu 500 juta masing-masing setiap tahun. Betul Pak? Dari dana Pak Aris. Jadi penyanyi bisa lewat saya, lewat anggota yang lain. Jadi kalau berbicara DPRD Bapak, penjenengan bisa lewat 55 orang yang ada, silahkan. Bahwa yang terpenting adalah bahwa bagaimana perencanaan itu diperencanakan awal sehingga pada akhirnya nanti pada waktu penerimaan juga sama. Ada pertanyaan dari Busi, Pak, lana pun angsal dana S yang tekan desa, napa mboten angsal desa apa tidak boleh meminta lewat poker? Lho itu mau jelas kok, perencanaan jelas kok. Ini nak direncanakan satu dengan anggaran 2, kasus hukum pasti lah. Gitu. Dan itu kita hindari Bapak, jangan kita hindari. Sehingga boleh kalau kali ini sedang untuk membeli snack ini tahun ini belum bisa memberikan aquanya minta anggota dewan sepanjang ada menunya. Ini contohnya saja, boleh lewat anggaran yang lain. Itulah. Bahkan tidak hanya itu Bapak, anggota saya itu setiap anggota yang tahun ini kita beri kewenangan untuk lewat pokernya masing-masing 3 miliar Bapak, semua anggota. Untuk tahun 2021, tahun 2022 nanti masing-masing 4 miliar. Mau potong mau Pak Nur, ngaten Bapak, saya tidak ingin teman saya nanti kena masalah. Artinya ojo domain proyek dewi-dewi, sehingga punya bisa kesempatan untuk kalau di sini dari PD yang di Bantul Wetan itu Mbak Tusti kalau Kater ya, tuh di sini yang bisa sama mereka. Saya juga boleh, tidak apa-apa. Hanya double saya saat ini saya di Gunung Kidul, tapi anggaran saya lebih besar daripada anggota, sehingga dipersilahkan. Boleh Bapak, boleh. Saya kali ini memberikan di sini itu corblok 9 titik di daerah sana. Tahun ini 9 titik kali 160 sekian ini dari naker, bukan dari dana S. Dan lainnya lah, boleh. Tetapi Bapak, non sewu. Di situ juga ada tata kalanya, ada mekanismenya. Yang 2022 besok itu sudah ditutup beberapa hari yang lalu. Ya Pak Punten, mestinya punya bisa diterima pada waktu teman-teman reses pada waktu itu. Jadi pertanyaan aku entek sing euro rekor saya bilang. Itu. Sehingga kalau ada kesempatan lagi 2022, 2023 yang itu harus direncanakan pada awal tahun besok Bapak, atau dari sekarang Pak. Tidak bisa Mas Aris itu dulu di keuangan Bapak. Tapi tidak bisa tiba-tiba satu jenong untuk uang tanpa direncanakan, tidak bisa. Pasti direncanakan 1 tahun sebelumnya. Dan ada perubahan bisa bergeser, berkurang atau tambah. Lihat kepentingannya. Sehingga penjenengan sekarang itu lebih pono sekarang. Begitu Pak Aris ngendika tadi lebih pono bahwa kita tidak sedang mencoba untuk bagaimana meninggalkan yang lain, bukan. Tapi tanggung jawab pemegang anggaran Pak Aris ini mempertanggungjawabkan di Jakarta itu sulitnya bukan main. Sehingga dengan kriteria dulu, dengan itu maksudnya ini sebagai uji coba. Nah, sehingga pasti semuanya, tidak mungkin tidak.
Karena intinya Undang-Undang Simpan dan Dana Is itu adalah bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Bukan pada kami yang salah, tadi diceritakan ada beberapa kelurahan yang belum kerso membuat sesuatu yang itu menjadi syarat. Dan mereka tidak tahu caranya, ngendiko di luar apa itu apa-apa. Ini diklarifikasi ini, diklarifikasi. Artinya bahwa penyan sudah lengkap ini. Kalau ada Pak Bupati lengkap meneh. Dari sisi eksekutif penyan Mas Ari sudah cerita, saya legislatif sudah ada. Jadi APBD Bapak, posisi APBD. Kalau Dana Es langsung beliau aja, kami tidak ikut-ikut. Tapi kalau APBD Bapak, beliau saat teman dan gubernur itu hanya merencanakan, kami yang menetapkan. Jika aspirasi itu yang menjadi poker itu bisa betul-betul untuk kita sampaikan. Wonten benten pun Bapak, poker dan ada dua tahun APBD itu bisa berjalan, satu lewat poker, yang satu lewat musrenbang. Terus ya, wonten bedanya Bapak. Bedanya kalau musrenbang itu pada waktu di pedokuan diputuskan, rapat di tingkat kelurahan pun belum tentu utuh misal, karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan. Dan begitu terus. Tetapi poker lewat dewan itu relatif itu tidak kena dampak itu. Pertanyaannya, lah ngopo kok ora? Karena dewan itu dari sisi undang-undang diberikan 3 hak. Satu legislasi buat aturan. Kalau di Jakarta namanya buat undang-undang, kalau di sini di provinsi maupun di kabupaten perda. Yang kedua pengawasan. Yang ketiga ada budgeting. Saya menentukan. Jadi kalau APBD provinsi itu toknya itu di tangan kanan saya, Pak. Tok di tangan saya, bukan yang lainnya, Pak. Saya sebagai ketua dewan. Disinilah yang peluang-peluang untuk menyampaikan secara terbuka ini lebih, karena saya sering ketemu dengan Sodalem kan ini gimana, yang umum Pak, orang apa gitu, nanti dianggarkan lewat eksekutif, kita minta eksekutif. Dan dengan pengertiannya ini tidak dikonotasikan sebagai kong kalingkong. Kong kalingkong itu apa? Kong kalingkong biasanya negatif, rembukan bisi-bisi baru itu terus jalur turahan, itu nggak benar. Nggak. Periode saya inginkan clear untuk itu, sehingga Mas Ari harapan saya tidak terganggu oleh teman-teman saya yang sering sowan satu persatu. Karena tak kayak 500 juta Pak, setiap tahun Pak. Kemungkinan kita naik nanti kalau memang bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya di antara teman-teman konstituen tidak semua. Sok-sok malah konstituen dewan sing kangelan. Mergo di kanca dewan terus sak karepe. Gaya proposal terlambat, pelaksanaannya ora bener itulah. Tapi kali ini saya mencoba tidak. Sehingga kemarin bahwa sudah ditutup sekian hari yang lalu ya kita ikuti, sudah. Kalau ada sedikit yang belum selesai di peternakan itu kita bijaksana nanti. Yang lain udah clear semua. Sehingga Bapak sekalian, suan saya ke sini bahwa saya juga akan menyiapkan itu. Sehingga kemarin Mbak Ari minta supaya narasumber dari panitia supaya itulah punya ini bisa menggunakan hak penyidikan 2021 untuk mendapatkan itu. Tetapi Bapak, bukan berarti yang sudah mendapatkan itu masih ada kekurangan kegiatan yang mesti dimungkinkan lewat Dana Es, bisa lewat kita. APBD bisa lewat kita. Sepanjang tadi satu kegiatan didanai dengan 2 yang mungkin jadi masalah. Makanya dari awal penjenengan harus cerita betul bahwa besok Pak Aris ngen kula niku ajeng kula tuku snack sak bungkus, nasi 1 bungkus, teh 1 gelas, apa saja ketemu situ. Tidak bisa tiba-tiba terus snacknya diganti apa, nggak boleh. Ya. Teh lagi diganti teh ora lagi ra entuk. Enggak, ini ceritanya sing gampang banget. Karena ini pasti berkonsekuensi anggaran yang menyusut dan itu bisa digunakan di luar ini. Tidak boleh. Sehingga apa nanti kok nak punang sandera kon ge dientek apa dicelengi. Pasti menjadi temuan, mesti ra padha karo perencanaane. Gitu. Tuku meja kursi mereknya apa tapi ternyata tekan ngono ora gitu kan. Padha meja kursi ini tapi beda harga. Kita punya standarnya Pak. Kita punya standar. Mila Bapak sekalian, matur sembah nuwun bahwa saya bisa diterima, saya bisa menggunakan anggaran saya dengan penjenengan itu. Harapan kita ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diharapkan sosialisasi tentang pembahasan pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 di hadapan tokoh masyarakat Bantul yang tergabung dalam Badan Musyawarah Kalurahan Wilayah Bantul Timur bisa diterima dengan baik. Dan perwakilan dari masyarakat tersebut mengetahui betul tentang Undang-Undang Keistimewaan dan Dana Keistimewaan. Perwakilan 315 guru-guru bahasa Jawa se-DIY beberapa waktu lalu melakukan audiensi ke DPRD DIY dan diterima oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi. Hadir juga dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardoyo, perwakilan dari Paniratio Keistimewaan DIY dan perwakilan Dinas Kebudayaan DIY. Dalam kesempatan tersebut, para guru bahasa Jawa yang tergabung dalam MGMP Bahasa Jawa atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa menyampaikan keluh kesahnya pada Ketua DPRD DIY karena nasib mereka yang tidak jelas dengan status guru tidak tetap di tengah gegap gempita keistimewaan DIY dengan visi sebagai pusat kebudayaan Jawa terkemuka di Asia Tenggara. Saat para guru mata pelajaran lain bisa mengikuti proses rekrutmen P3K, tetapi guru bahasa Jawa dari tingkat SMP hingga SMA atau SMK tidak bisa mengikuti. Rata-rata para guru statusnya pegawai tidak tetap atau GTT atau tenaga pembantu atau naban. Jumlahnya sangat banyak, sekitar 300-an orang. Para guru mengatakan sampai saat ini tidak memiliki status yang jelas. Mereka sudah mengabdi belasan tahun sebagai guru, namun tidak bisa menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena tidak adanya formasi. Berikut jalannya audiensi para guru bahasa Jawa dengan Ketua DPRD DIY Nuryadi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardoyo serta dari Paniratio dan Dinas Kebudayaan. Kami atas nama Forum MGMP Bahasa Jawa, SMA, SMK, dan SMP DIY bermaksud mengajukan permohonan usulan slot formasi P3K mata pelajaran Bahasa Jawa. Hal tersebut didasari atas satu, bahwa berdasarkan pertimbangan dasar hukum pada bagian A, pengadaan guru bahasa Jawa perlu dilakukan. Dua, bahwa adanya kebutuhan guru mata pelajaran bahasa Jawa yang belum terpenuhi di sekolah-sekolah. Rasional, kebutuhan guru bahasa Jawa dari tahun ke tahun semakin bertambah disebabkan berkurang guru bahasa Jawa karena pensiun dan bertambahnya rombel dalam setiap sekolah. Ketiga, bahwa keberadaan guru bahasa Jawa merupakan salah satu wujud pempertahanan keberadaan bahasa Jawa itu sendiri. Pengajaran bahasa Jawa di sekolah merupakan salah satu upaya pempertahanan eksistensi bahasa Jawa. Bahasa Jawa sebagai salah satu pendukung dan penyokong kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa Jawa perlu dilakukan. Adanya penggunaan bahasa Jawa di masyarakat saja belum menjamin keberlangsungan eksistensi bahasa Jawa ke depannya. Oleh karena itu, pemertahanan melalui guru bahasa Jawa sangat dibutuhkan. 4. Guru-guru bahasa Jawa terdaftar dalam Dapodik dan sinkron dengan GTK serta SIM PKB sehingga berhak untuk masuk dalam seleksi P3K. Usulan. Berdasarkan situasi tersebut, kami dari beberapa organisasi, forum terkait guru mata pelajaran bahasa Jawa telah mengadakan pertemuan sehingga menghasilkan sebuah keputusan untuk mengusulkan slot formasi P3K mulai tahun 2021. Adapun organisasi atau forum yang terlibat adalah MGMP Bahasa Jawa, SMA, SMK, SMP DIY, MGMP Bahasa Jawa, SMP DIY,
Forum Guru Naban dan GTT, pendamping pakar pendidikan bahasa Jawa dari KPS yang kebetulan kemarin ikut membimbing kami adalah Profesor Dr. Endang Nurhayat DMU, Profesor Dr. Suwarno MPD, dan Dr. Effendi Hidayat MPhil. Demikian besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih kepada Bapak dari Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu yang perlu kami tambahkan adalah kenapa kami kemudian bergegas harus sowan ke DPRD untuk adanya P3K dari mata pelajaran bahasa Jawa ini, karena ini juga terkait dengan keberlangsungan bahasa Jawa di dalam kurikulum, baik itu dari SD sampai dengan kurikulum di SMA. Karena ketika nanti di P3K kita tidak diberi formasi, sangat dimungkinkan juga kemudian nanti di ASN atau PNS-nya juga tidak ada formasi, atau bahkan sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang mengatakan mereka tidak mengadakan mata pelajaran bahasa Jawa dengan alasan tidak ada gurunya. Sementara ketika kita berbicara di lapangan Bapak Munsel bahwa sarjana bahasa Jawa itu begitu banyaknya, mereka masih banyak yang nganggur, ya, mereka masih banyak yang nganggur dan banyak yang masih GTT. Sementara ada aturan bahwa sekolah tidak diperbolehkan untuk mengangkat GTT. Nah, ketika di sekolah tidak diperbolehkan mengangkat GTT, kemudian tidak ada guru PNS bahasa Jawa, kemudian tidak ada guru P3K bahasa Jawa, tidak ada guru Naban bahasa Jawa, maka itu menjadi salah satu alasan yang tepat bagi sekolah tersebut untuk tidak mengadakan mata pelajaran bahasa Jawa. Untuk itu, Nun Sewu, kami mohon kebijaksanaan dari bapak-bapak semua yang sebagai pemangku kebijakan di daerah istimewa Yogyakarta ini, terlebih mengingat dengan adanya perda yang telah disepakati di bulan Februari kemarin. Semoga apa yang menjadi atur kami, sowan kami ini bisa sedikit mengetuk hati Bapak Ibu yang kemudian nanti mungkin akan bisa disampaikan ke tingkat pusat, karena kebetulan teman-teman dari guru-guru bahasa daerah itu sudah menyatu dalam forum yang namanya Persatuan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia PPBDI, itu juga sedang bergerak sama seperti kami untuk mengusulkan adanya slot formasi P3K maupun ASN di tingkat nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi daripada pemerintah pusat memutuskan undang-undang itu berikutnya memberikan dana keistimewaan. Dana keistimewaan itu harapannya untuk mensejahterakan masyarakat lokal, pasti bukan dalam konteks lepas dari NKRI. Maaf loh ya, ini loh. Beda. Dana undang-undang keistimewaan itu sebetulnya hampir mirip dengan undang-undang 350 pada waktu itu. Pada waktu 350 itu kita masih setingkat provinsi. Setelah dirubah dengan 574, justru kita setingkat dengan provinsi. Dengan resiko adalah kita pakai undang-undang semuanya sama, ya kan? Sekarang tidak. Sekarang ini kita dengan undang-undang keistimewaan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita bisa menentukan tanpa harus lepas daripada kebijakan pemerintah pusat. Kenapa? Muatan lokal boleh, kita punya dana, gitu kan? Tapi pasti nanti kebijakan proses awalnya dari teman-teman eksekutif. Saya ambil contoh sekitar 2 tahun yang lalu, Bapak. Ada audiensi di sini, yang air itu apa? Gampangannya teman, gampangan saya nggak tahu namanya. Tukang tutup gejlik. Ya, itu tidak teranggarkan, Pak. Akhirnya kita dorong bagaimana itu disiasati dengan dana AS. Kita beri nama ulu-ulu, Pak.
Kita ada Kapanewon, ada kemanten ya, itulah. Yang kita sedang perjuangkan bagaimana nanti ada penepuluh tingkat RT dan penatus tingkat RW, dan kita perjuangkan. Karena kita sebagai lembaga politik, kita mesti mencoba untuk diskusi dari kita sendiri, enggak. Karena ada percuma kalau kita punya sebagai daerah istimewa dan punya undang-undang keistimewaan dan punya dana keistimewaan, orang beda karo liyane. Beda dalam pengertiannya lebih baik, kesejahteraannya, gitu kan. Ini saya mencoba dari sisi sana paling tidak. Tapi lebih besar lagi adalah sama atau di depan. Bahkan kalau bicara bahasa Jawa itu pasti dalamnya unggah-ungguh. Pasti. Bagaimana saya jalan di tempat orang tua itu mesti membungkuk. Dan tidak terjadi sekarang. Pada waktu itu ada di jalan ada orang bersepeda jatuh barangnya, kita lari, kita sampaikan, hilang itu. Apakah bangga? Apakah itu keistimewaan? Sehingga bahwa walaupun ini terbatas, tidak ada BKD, tidak ada keuangan, tapi Paniradio nanti merencanakan di sana. Nanti di kebudayaan menambah apa saja yang memungkinkan untuk menjadi apa yang dilakukan oleh teman-teman guru kita pada waktu jadi bahasa Jawa. Saya ingatkan, saya politik ini tidak dalam konteks kita lepas dari NKRI, jangan salah ini bahasa Jawa itu enggak, bukan itu, kita enggak bicara itu, supaya dikelirkan dulu. Saking semangatnya ya teman-teman, bapak-bapak sekalian, saya undang banyak wartawan ini, saya segera terekspos nanti kan? Karena saya punya semangat itu. Kita punya sejarah pada waktu kita sekolah dulu, saya sudah kepala 6 lebih, Prof, sudah tua saya ini, jadi saya mengalami betul setunggal tambah setunggal sampai kalian itu mengalami betul saya, dan saya ingat betul itu. Sehingga ini melengkapi saya, inspirasi setiap saya bagaimana itu menjadi baik. Karena saya juga gagal, artinya gagal belum berhasil pada waktu saya mendatangkan tokoh-tokoh agama, lingkungan saya supaya bisa lebih bahasa Jawa dengan baik. Angel di Jawa itu, ada tingkatannya, ada yang ngoko, ada yang setengah, ada yang inggil kan, kromo dan kromo inggil, susah. Tapi tidak boleh kita akan meninggalkan itu. Bukan berarti kita akan mencoba untuk berbicara sendiri, enggak, kita masih menerima siapapun. Sekolah kita juga menerima dari manapun. Syukur mereka juga bisa belajar bahasa Jawa, menambah pemahaman untuk kembali ke sana juga bisa itu kan. Itu saya coba dari Dinas Pendidikan dulu. Setelah itu nanti dari kebudayaan dan Paniradio dari kebudayaan. Yang pertama, tentunya kami bisa memahami kegelisahan dan kegalauan Bapak Ibu semua, guru bahasa Jawa, karena formasi di P3K itu tidak ada. Hal ini juga sama dialami, kegelisahan ini dialami juga oleh di provinsi lain. Kalau tidak salah di KI juga demikian. Gitu. Karena di sini adanya semacam perbedaan persepsi antara kami dengan teman-teman di pusat terkait dengan kurikulum muatan lokal. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat diskusi dengan salah satu pejabat yang ada di kementerian yang menyampaikan bahwa muatan lokal itu kan kepentingan daerah. Saya masih belum sepakat dengan kata-kata itu. Jadi memang kontennya itu kepentingan daerah, saya sepakat. Tapi kalau secara kurikulum bahwa itu muatan lokal itu adalah muatan kurikulum yang harus diberikan di setiap jenjang pendidikan. Artinya yang itu yang perlu disepahami bersama. Sehingga dalam hal ini kami sendiri juga masih memperjuangkan bagaimana pengakuan kurikulum muatan lokal itu bisa sama diakui seperti kurikulum lainnya atau materi-materi lainnya. Sehingga dalam hal ini
apa yang Bapak Ibu sampaikan juga menjadi kegelisahan kami. Bagaimana mata pelajaran bahasa Jawa atau mata pelajaran muatan lokal itu, kalau di Jogja kan kebetulan Jogja, Jawa Tengah mungkin bahasa Jawa itu merupakan muatan lokal wajib. Nah, tetapi ada satu hal bahwa di dalam pengangkatan P3K, karena ke depan nampaknya, saya katakan nampaknya kebijakan sampai saat ini untuk pengangkatan guru PNS kan mungkin dalam waktu yang cukup panjang tidak ada karena digantikan dengan P3K. Namun sayang, P3K untuk pelajaran bahasa Jawa kemarin belum masuk di sana. Nah, sehingga di sini kami dengan teman-teman tentunya berjuang betul. Kita pernah bersurat ya. Kita akan tentunya akan mengkomunikasikan hal ini bagaimana itu terkait dengan pusat, bagaimana supaya di dalam P3K tersebut termasuk materi muatan lokal. Kalau di Jogja mungkin bahasa Jawa, mungkin di DKI adalah bahasa Betawi kan gitu. Mungkin di Jawa Timur bahasa apa Pak? Bahasa Jawa Timur kan? Ya. Bahasa Jawa juga. Mungkin di Lombok bahasa Sasak atau apa, kita enggak ini. Nah, itu harapan kita diakui, tapi kontennya itu sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan, apa yang disampaikan, saya sepakat di dalam ketentuan mulai dari peraturan daerah nomor 4 2011, nomor 5 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, kemudian turunannya peraturan gubernur juga ada nomor 64. Saya kira kita sepakat di Jogja, orientasi kita adalah pendidikan berbasis budaya. Ya kebetulan yang provinsi atau yang di DIY itu lebih banyak menangani untuk SMA dan SMK. Nah, tetapi hal ini tentunya kami akan mencoba menindaklanjuti, mengkomunikasikan dengan teman-teman di kabupaten kota juga. Jadi tadi disinggung bagaimana dengan dana keistimewaan. Tentunya kalau bicara tentang dana keistimewaan, kami juga harus berkomunikasi dengan Paniratio, kemudian juga dengan Dinas Kebudayaan. Bagaimana antar OPD tersebut bisa berkolaborasi memecahkan permasalahan ini, konteksnya tetap mengangkat atau memajukan budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Memang kalau ini tidak diajarkan, saya juga ikut pesimis bahwa lambat laun tentunya budaya Jawa itu akan pelan-pelan hilang, dan itu tidak cocok dengan visi pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta yang konteksnya mengedepankan salah satunya adalah budaya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa, Pak, tadi Pak Kepala Sekolah, apakah akan diinsersikan atau masuk di dalam materi-materi pelajaran ini? Tetap Pak, tapi kita akan menjalankan tetap kebijakan kita terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa tetap monolitik pada mata pelajaran tersendiri. Itu yang harus kita pertahankan, karena bagaimanapun juga menjadi susah, karena ada aturan aturan bahwa proses belajar mengajar itu selain muatan lokal bahasa Jawa itu dengan bahasa resmi bahasa Indonesia. Walaupun sekarang muncul peraturan pemerintah nomor 57 2021 yang masih ada beberapa kontroversi tersebut. Jadi harapan kami tentunya dengan teman-teman akan menindaklanjuti. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan sekolah yang khususnya untuk yang SMA SMK, ini terkait dengan sekolah yang memang tidak diperkenankan sekolah itu mengangkat sendiri guru bahasa Jawa. Tetapi itu memang jika ada kekurangan tersebut mohon bisa dilaporkan kepada gubernur melalui Dinas Dikpora, sehingga kami bisa menindaklanjuti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan kekosongan tersebut.
Itu yang mungkin perlu kita antisipasi. Saat ini kami juga betul Pak, kami prihatin dan berjuang betul untuk supaya itu di P3K itu juga masuk. Kalau kemarin yang disampaikan, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh BKD, itu sesuai dengan arahan pusat. Tapi bagaimana kemudian kepentingan daerah atau kepentingan daerah dalam konteks memajukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, masing-masing daerah tentunya akan berbeda. Itu juga harus supaya bisa diakomodir secara sama dengan mata pelajaran atau kurikulum yang lain selain bahasa Jawa. Itu yang kita saya sudah titip kepada salah satu dirjen yang kebetulan malam Sabtu kemarin ketemu, kami sampaikan itu titip untuk permasalahan ini. Tetapi bagaimanapun juga nanti kami dengan eksekutif, dengan legislatif, dari pertemuan ini kan sebenarnya kan nanti legislatif akan merekomendasi kepada eksekutif, artinya kepada Bapak Gubernur, kemudian kita tentunya akan menindaklanjuti atau sesuai dengan arahan Pak Gubernur apa yang harus kita lakukan. Tapi tentunya kami juga akan terus mengkomunikasikan supaya permasalahan tersebut untuk permasalahan utama, karena tidak diberikannya slot untuk P3K itu kan. Nah, kita bagaimana upaya kami juga berjuang. Tolong dukungannya juga dari teman-teman. Tadi malam itu saya juga bicara dengan Prof. Suwarno, tapi kebetulan nggak bicarakan masalah ini. Jadi kenapa tadi mungkin beliau juga lupa, tapi ada masalah lain yang agak terkait itu. Jadi saya kira itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih, diingatkan kembali. Dulu pada tahun berapa itu? 2000 ketika kurikulum 2013 itu sempat mengalami sempat mau hilang, itu sempat ini juga. Sekarang terkait dengan guru dulu sempat kurikulumnya sudah bisa diakomodir, tapi tiba-tiba ini dari si kebutuhan pengajarnya belum diakomodir. Mudah-mudahan itu kita bisa perjuangkan bersama. Saya kira itu Pak Ketua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang muatan lokal, itu pemikiran Jakarta itu adalah bagaimana muatan lokal itu sama dengan menambah beban pusat, kan begitu kira-kira. Muatan lokal di daerah semua wilayah itu mungkin ada. Yang membedakan adalah karena kita istimewain buatan anggaran, yang lainnya nggak buatan anggaran. Mestinya nanti kan kita kemas. Bagaimana muatan lokal kita cobakan berpikir untuk pakai dana AIS dulu. Sembari kita memperjuangkan untuk itu. Tapi nanti ini statement terakhir saya sebetulnya. Pak Netra berani dong. Orang sekarang kita sedang ngeren dalam waktu dekat ini, saking ribetnya tanda petik rasa ditulis lagi. Jadi rasa wartawan lagi. Jadi pada waktu kita menyampaikan anggaran dana keseluruhan yang setiap tahun turah itu, sampai besok sudah sampai ke kelurahan kita. Baru uji coba berapa kelurahan. Artinya bagaimana ceritanya tentang sekolah yang tingkat 2 SMP, nggak usah khawatir, pasti kita renkan. Kalau pembidangan tadi jelas kewenangan, tapi soal ini kan kita harus berpikir, wong sampai kelurahan nanti anggaran dana kita kok. Nah itu pasti nanti kita butuh waktu, tapi intinya ada kesempatan untuk itu. Silakan Pak Niradio, siapa yang mau? Nah, di kebudayaan ini kami memang juga dalam rangka melestarikan budaya, bahasa, dan sastra Jawa. Hanya kemudian di dana keistimewaan yang kami diberikan tugas untuk mengawal baik dari sisi penganggaran dan juga pengendaliannya, bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di dana keistimewaan ini memang banyak bentuknya lebih menempel pada kegiatan-kegiatan Bapak, baik di urusan kebudayaan maupun urusan-urusan yang lain. Ada beberapa pembatasan yang memang kami tidak diperkenankan di dana keistimewaan, yang salah satunya digunakan untuk gaji dan tunjangan, administrasi perkantoran, dan juga sarana prasarana aparatur. Nah, ini kemudian perlu beberapa kegiatan yang kemudian harus memunculkan kegiatan yang bisa masuk ke sana. Seperti contoh tadi disampaikan oleh Pak Nur, ada kegiatan tukang kecilik nih Pak,
Nah, itu sebelumnya ada kajian terkait dengan kegiatan irigasi keistimewaan. Jadi nempel di kegiatan irigasi keistimewaan. Di desa juga ada beberapa kegiatan yang nempel karena ada kegiatan namanya Kalurahan Mandiri Budaya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di sekolahan ini nanti kemudian akan berbentuk seperti apa? Perlu untuk dilakukan kajian, saya kira. Kajian yang mendalam, karena ini nanti juga kami pembahasan dana keistimewaan ini tentunya dengan pemerintah pusat. Untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa kegiatan-kegiatan ini layak untuk dianggarkan dan didanai dari dana keistimewaan, sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya tentunya bisa berjalan lebih baik. Kami di Dinas Kebudayaan agak sedikit berbeda perannya dengan teman-teman di dunia akademisi atau dunia pendidikan. Kami mengawalnya dari sisi bagaimana bahasa kita ini, yang kita sebut bahasa ibu, itu juga menjadi bagian yang itu tercover dalam list ISO, sehingga ketika ini nanti bisa kita selesaikan secara administratif dengan teman-teman BSN, Badan Standar Nasional, harapannya adalah ketika teman-teman atau anak-anak kita mengakses di ranah digital yang ada kaitannya dengan bahasa Jawa, itu sistem internet akan mudah menyajikan hal-hal yang terkait dengan bahasa Jawa dengan sesuai standar. Jadi tidak asal. Selama ini kita masih ke arah sana. Jadi apa yang digelisahkan teman-teman bahasa Jawa, MGMP, terutama di teman-teman guru tidak tetap ataupun guru naban ini yang kemarin tidak ada formasi P3K-nya, kami dari Dinas Kebudayaan terus terang juga ikut gelisah, Bapak. Sehingga harapan kami dengan pertemuan ini nanti mungkin dari beberapa instansi ini akan bisa kemudian bertemu muka untuk saling membahas bagaimana perannya, di mana kita harus bagaimana. Artinya ini juga gayut dengan apa yang kemarin kita hasilkan di pembahasan sidang Komisi 4 Kongres. Salah satunya adalah bagaimana bahasa Jawa dan aksaranya juga saling wawuh malih. Selama ini kan jalan sendiri-sendiri, Pak. Sehingga ketika kita melihat Javanese dalam konteks bahasa, list ke bawah itu kan harusnya ada aksaranya. Kita sudah kehilangan. Ketika kita bicara Thai atau bahasa Thai di ISO, itu mesti include dengan aksara Thai-nya. Nah, ketika kita bicara Javanese, there is not list of karakter script-nya. Artinya kemana ini aksara kita? Itu juga menjadi bagian dari keprihatinan kami di Dinas Kebudayaan. Tapi yang lebih prihatin lagi apabila nanti ke depannya di ranah pendidikan formal, pendidikan bahasa Jawa atau kurikulum bahasa Jawa itu tidak muncul, itu akan sangat memprihatinkan sekali, apalagi untuk daerah istimewa Yogyakarta yang notabene adalah pusatnya dari kebudayaan Jawa, yang menurut visi misi tadi disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa di sini juga sudah ada persemaian pendidikan berbasis budaya yang sudah beberapa tahun mungkin berjalan, Jawa. Diharapkan setelah audiensi ini ada tindak lanjut pembahasan mengenai nasib dari para guru mata pelajaran. Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyatakan pada prinsipnya DPRD DIY siap mendukung penuh perjuangan mereka. Jangan sampai predikat Yogyakarta sebagai daerah istimewa tercederai hanya karena masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini.